Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Muhammad Hendro Wicaksono. Pada video ini kita akan berkenalan dengan machine learning. Jadi apa itu machine learning? Machine learning adalah aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data dengan tujuan memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Pembelajaran mesin atau machine learning memungkinkan komputer mempelajari sejumlah data atau learn from data sehingga dapat menghasilkan suatu model untuk melakukan proses input-output tanpa menggunakan kode program yang dibuat secara eksplisit. Proses belajar tersebut menggunakan algoritma khusus yang disebut dengan algoritma machine learning. Secara fundamental, cara kerja machine learning adalah belajar seperti manusia dengan menggunakan contoh-contoh, dan setelah itu barulah dapat menjawab suatu pertanyaan terkait. Proses belajar ini menggunakan data yang disebut dengan train dataset, yang kemudian hasil dari proses training akan menciptakan sebuah model yang bisa digunakan untuk proses testing untuk melakukan prediksi. Berbeda dengan program statis, machine learning diciptakan untuk membentuk program yang dapat belajar sendiri. Proses training dan testing. Pertama, kita akan membahas tentang proses training. Pada proses training terdapat input data train, yang kemudian dari data train ini akan diproses pada proses training data dengan algoritma machine learning. Setelah itu, dari proses training tersebut akan menghasilkan model machine learning. Setelah itu menuju ke proses testing. Pada proses testing terdapat input data test, yang kemudian data tes tersebut diproses pada proses testing data dengan algoritma machine learning dan menggunakan model machine learning yang telah didapatkan dari proses training data. Kemudian dari proses testing tersebut akan menghasilkan hasil prediksi. Tujuan dilakukannya proses training adalah untuk membentuk sebuah model machine learning. Arti dari model machine learning adalah sesuatu yang disimpan setelah melewati proses training dengan menggunakan algoritma machine learning dan mewakili aturan, angka, dan struktur data khusus algoritma lainnya yang diperlukan untuk membuat prediksi. Tujuan dilakukannya proses testing adalah untuk melakukan prediksi dengan menggunakan algoritma machine learning beserta model yang telah didapatkan dari proses training. Dataset. Dataset adalah sebuah kumpulan data yang akan diolah atau diproses pada machine learning. Contoh dataset ada iris dataset, Boston Housing Price dataset, MNIST dataset, Fake News Detection dataset, Credit Card Fraud Detection dataset. Dataset bisa didapatkan dari yang pertama ada Google Dataset Search, setelah itu ada website kaggle.com, dan ada UC Machine Learning Repository, dan ada visualdata.io, dan ada CMU Libraries. Setelah itu ada website QuantumStat. Problem dalam machine learning. Yang pertama ada problem regression atau regresi. Regresi adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih.
Regresi bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan antara selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Regresi termasuk ke dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Target dari regresi adalah berupa real value. Ini adalah contoh data regresi. Algoritma regresi ada linear regression, polynomial regression, lasso regression, Rydge regression, Bayesian linear regression, decision tree regression, neural network regression, dan lain-lain. Contoh penerapan regresi ada memprediksi harga mobil berdasarkan engine size, body style, horsepower, dan sebagainya. Dan juga ada memprediksi harga rumah berdasarkan luas areanya. Yang kedua ada problem klasifikasi atau classification. Klasifikasi adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas diskrit. Klasifikasi mencoba mempelajari hubungan antara kumpulan variabel fitur dan variabel target. Dalam klasifikasi, variabel targetnya berupa kelas. Ini adalah contoh data klasifikasi. Algoritma klasifikasi ada decision tree dan naive Bayes, k-nearest neighbor atau KNN, logistic regression, support vector machine atau SVM, linear discriminant analysis, dan ada neural network dan lain-lain. Contoh penerapan klasifikasi. Yang ketiga ada clustering atau klasterisasi. Clustering atau klasterisasi termasuk unsupervised learning. Clustering dilakukan jika kita ingin menemukan cluster dari sebuah dataset. Jadi apa itu cluster? Cluster adalah sebuah kumpulan data atau objek yang mewakili kemiripan satu sama lain di dalam kumpulan atau kelompok tersebut, dari berbeda dengan objek di kelompok lain. Tidak seperti klasifikasi di mana setiap data latih sudah memiliki kelas, sudah ditentukan kelasnya. Dalam clustering tidak berlabel. Clustering umumnya banyak digunakan untuk segmentasi. Proses segmentasi biasanya tidak dapat dikerjakan dengan mudah untuk data dengan jumlah yang sangat besar, dan karena itu dibutuhkan pendekatan analitis untuk membagi data tersebut menjadi bagian-bagian lebih kecil berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Nah, gambar tersebut adalah ilustrasi bagaimana data dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dalam contoh ini, data dibagi menjadi 3 kelompok. Setelah dilakukan pengelompokan seperti di atas, selanjutnya adalah memberi nama sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Algoritma dalam clustering ada k-means clustering, dan ada k-median clustering, dan fuzzy k-means clustering, dan lain-lain. Jenis pembelajaran dalam machine learning. Yang pertama ada supervised learning, adalah jenis pembelajaran yang pada proses trainingnya membutuhkan data target atau kelas. Contoh algoritma supervised learning adalah regression, decision tree, neural network, dan LDA. Unsupervised learning adalah jenis pembelajaran yang pada proses trainingnya tidak membutuhkan data target atau kelas, sehingga mengelompokkan data berdasarkan kesamaan antar data tersebut. Contoh algoritma unsupervised learning ada k-means clustering, dimension reduction, PGA. Sekarang kita membahas tentang linear regression. Model dari linear regression berbentuk linear model atau straight line atau garis lurus.
Linear model ini menyatakan hubungan antara input atau fitur dengan target. Ini adalah contoh gambaran linear regression. Garis merah merupakan model. Data pada linear regression ada dua, yaitu univariate dan multivariate. Dan pada trainingnya bisa menggunakan direct automatic regression dan gradient descent atau iteration. Ini adalah rumus dari linear regression univariate direct regression. Modelnya berupa Y sama dengan W0 plus W1 X, di mana W0 merupakan intercept dan W1 merupakan koefisien. Rumus dari direct regression ada covariance XY sama dengan X min mean dari X dikalikan Y I min mean dari Y, dan var per n-1 var X sama dengan XI min mean dari X dipangkatkan 2 per n-1, dan W1 sama dengan covarian XY per varian X. W0 nya sama dengan mean Y min W1 mean X. Contoh perhitungan manual linear regression univariate direct regression. Ini menggunakan dataset Gauss, dimana luas area berwarna biru dan targetnya price juga berwarna biru. Menghitung mean dari area 3280, mean dari price 626.000, varian dari X min mean X 292.000, dan varian dari XY sama dengan 39.650.000, dan menghitung W1 sama dengan 135,78767712. Untuk W0 nya didapatkan 180.616, sehingga dapatkan Y seperti berikut. Ini contoh kode linear regression. Ini menggunakan pandas untuk meload dataset home price. Setelah itu menghitung linear regression dengan menggunakan library scalar koefisien untuk mencetak koefisien atau W1, menggunakan intercept untuk mencetak intercept atau W0, dan menggunakan fungsi predik untuk melakukan prediksi. Sekarang masuk ke confusion matrix. Confusion matrix adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning di mana keluaran dapat berupa dua kelas atau lebih. Confusion matrix adalah tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Ada 4 istilah yang merupakan representasi hasil proses klasifikasi pada confusion matrix, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. True positif atau TP adalah ketika prediksi kita positif dan itu benar. True negatif atau TN adalah ketika prediksi kita negatif dan itu benar. False positif atau FP adalah ketika prediksi kita positif dan itu salah. False negatif atau FN adalah ketika prediksi kita negatif dan itu salah. Ini contoh perhitungan confusion matrix. Terdapat data sebagai berikut.
Kemudian kita hitung true positifnya ada berapa. True positif yang berwarna biru ada 1 dengan prediksi positif dan targetnya juga positif. False positifnya ada 4, true negatifnya ada 7, false negatifnya ada 3. Setelah itu kita menghitung precision. Rumus dari precision adalah TP per TP per FP. Jadi 1 per 1 plus 4 sama dengan 1 per 5. Dan untuk recall, rumusnya TP per TP plus FN sama dengan 1 per 1 plus 3 sama dengan 1 per 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.